Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda pas lagi di persimpangan jalan besar gitu dalam hidup, Anda berhenti sejenak terus nanya, sebenarnya apa sih yang gue cari? Apa cuma rasa nyaman, seneng-seneng aja dari hari ke hari, atau ada sesuatu yang lain gitu yang lebih dalam? Nah, hari ini kita mau coba gali pemikiran menarik dari bab 5 buku Wild Problems-nya Russ Roberts. Kita bakal ngomongin dilema klasik nih. Mending jadi si babi yang puas atau Sokrates yang tidak puas? Ini kayak analogi orang nyari kunci di bawah lampu jalan aja, soalnya cuma di situ yang terang. Kita gampang banget fokus ke hal yang gampang diukur, kayak kesenangan harian gitu. Tapi mungkin malah kelewatan hal yang lebih penting tapi susah diukurnya, kayak makna hidup atau pengembangan diri. Flourishing, atau hidup yang berkembang dan bermakna, itu penting banget, meskipun rasanya abstrak gitu, susah dipegang. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Kita kali ini emang secara terang-terangan nantang pendekatan yang kalkulatif murni gitu, yang hitung-hitungan plus minus, yang sering kita anggap paling rasional. Yang menarik di sini tuh gimana kita seringkali secara naluriah gitu ya, mencoba menerapkan logika untung rugi ke area yang mungkin logikanya nggak pas di situ. Kita terbiasa ngukur senengnya, biayanya, waktunya. Tapi gimana coba ngukur nilai dari sebuah identitas atau tujuan hidup? Atau martabat. Nah, sumber ini ngajak kita lihat keterbatasan hitung-hitungan itu. Wah, jadi inget contoh Darwin yang dulu pernah dibahas ya, pas dia bikin daftar pro kontra nikah. Kalau kita terusin logikanya, coba bayangin, nambahin poin kayak punya hidup yang lebih bermakna. Atau jadi orang yang lebih gue kagumi di kolom pro. Aneh nggak sih rasanya? Gimana coba nyimbangin poin itu sama, misalnya nggak usah repot pindah rumah. Kayak, kayak beda dimensi gitu ya? Tepat sekali, dan sumber kita ngejelasin kenapa ini aneh. Ada perbedaan kualitatif yang fundamental, istilahnya flourishing, yang isinya tujuan, makna, martabat, pembentukan identitas. Itu jenisnya beda banget sama kesenangan atau ketidaknyamanan harian. Kayak enaknya minum kopi pagi-pagi atau sebelnya kena macet. Itu beda kelas gitu. Kesenangan sama rasa sakit harian itu kan cenderung ya naik turun lah, datang dan pergi. Sementara aspek flourishing ini sifatnya lebih menetap. Dia kayak mewarnai seluruh hidup kita, ikut ngebentuk siapa kita. Ini bukan cuma item tambahan di neraca untung rugi kebahagiaan, tapi lebih kayak fondasi atau atmosfernya gitu. Susah dibayangin bisa ditukar gitu aja sama keuntungan sesaat. Ini jadi nyambung ke kutipan terkenalnya John Stuart Mill itu ya. Lebih baik jadi manusia yang tidak puas daripada babi yang puas. Lebih baik jadi Sokrates yang tidak puas daripada orang bodoh yang puas. Kalau saya nggak salah tangkap nih, Milma bilang kalau siapa kita, kualitas kita sebagai manusia yang mikir, yang refleksi, itu lebih berharga daripada sekedar total kesenangan yang kita rasain. Aspek menjadi itu ngalahin aspek merasakan, gitu ya. Betul, itu intinya argumen Mill. Tapi ya namanya filsafat ya, selalu ada sudut pandang lain kan. Dan sumber, kita menyoroti argumen tandingan yang lumayan provokatif dari Dan Gilbert, psikolog Harvard. Gilbert ngajak kita mikir begini, bayangin ada orang hedonis banget, anggaplah 95% waktunya ya sekitar 23 jam sehari lah, dia abisin buat berendam happy di kolam renang mewahnya. Nikmatin sensasi fisik aja, nggak mikir filsafat sama sekali. Dia ini babi yang puas. Tapi ada sisa waktunya 5%, mungkin sejam pas malam. Nah pas sejam ini, dia duduk merenung kayak filsuf, mikirin hidupnya kosong, dangkal, terus jadi nggak puas. Nah argumennya Gilbert, kedua kondisi ini, pas jadi babi, sama pas jadi filsuf dalam diri orang itu kepisah. Pas dia nikmatin kolam, dia nggak peduli filsafat. Pas dia merenung, dia mungkin lupa enaknya air di kulitnya tadi. Gilbertian sering dihubungin sama pandangan utilitarian modern ya, yang nilai sesuatu berdasarkan total kebahagiaan. Dia bilang yang penting itu durasinya. Kalau waktu senang-senang sensoriknya 23 jam, jauh lebih banyak dari waktu galau eksistensialnya 1 jam, ya berarti hidup orang ini bagus dong secara total. Total rasa seneng dikurangi total rasa sakit jadi ukuran utamanya. Wah ini tajam banget bedanya ya. Mel nekenin kualitas menjadi, Gilbert malah ngutamain kuantitas atau durasi merasakan. Dilema banget ini. Kalau ngikutin logika Gilbert, bisa jadi banyak pilihan hidup yang dangkal tapi nyenengin. Jadi kelihatan lebih oke ya. Terus, gimana sumber kita nanggepin argumen Gilbert ini? Emang sesimpel itu?
Nah, sumber kita ngasih beberapa kritik penting nih buat penyederhanaan model Gilbert atau pandangan utilitarian yang terlalu sempit ini. Pertama, pengalaman manusia itu nggak serapi itu. Nggak bisa dipisah total jadi kotak babi dan kotak filsuf. Refleksi, penyesalan, rasa bersalah, atau malah bangga sama pilihan hidup kita, itu bisa merembes. Bisa aja muncul dan mewarnai pengalaman kita kapan aja, bahkan pas lagi ngelakuin hal yang harusnya seneng. Kesadaran soal makna atau ketidakadaan makna bisa tiba-tiba muncul dan ngubah rasanya. Kedua, ya lihat aja sehari-hari. Manusia itu kan secara konsisten nyari lebih dari sekedar numpuk kesenangan indrawi. Kita pengen tujuan, makna, hubungan yang dalam, rasa memiliki, pencapaian. Kita bahkan rela berkorban, nanggung susah demi nilai etis atau ideal tertentu. Coba pikirin perjuangan orang tua, dedikasi seniman, keberanian aktivis, susah dijelasin kalau cuma ngejar total kesenangan aja. Ketiga, urutan pengalaman hidup itu penting. Ini nunjukin kalau hidup itu lebih dari sekedar hitung-hitungan matematis sederhana. Coba deh, hidup 50 tahun seneng-seneng dangkal, terus 20 tahun nyesel banget di akhir, itu rasanya beda banget kan sama 20 tahun berjuang penuh makna, terus 50 tahun puas batin. Kalau cuma totalnya yang penting, urutannya nggak ngaruh dong. Tapi kan kenyataannya, cerita hidup kita itu penting banget rasanya. Pemikiran soal urutan sama narasi itu. Menarik ya. Jadi ingat lagi contoh vampir yang dibahas ulang juga di bab 5 ini. Kalau ada orang nolak jadi vampir, yang katanya hidup abadi penuh seneng-seneng, nolaknya itu seringkali bukan karena hitung-hitungan untung rugi rasa sakit versus seneng di masa depan. Lebih sering karena alasan moral atau identitas. Mereka bilang, gue nggak mau jadi makhluk kayak gitu. Titik. Ini bukan lagi masalah pelik yang nggak pasti rasanya gimana nanti, tapi jadi masalah jinak karena prinsip soal siapa diri mereka udah jelas. Aspek menjadi jadi lebih penting dari merasakan. Nah, itu dia poin krusialnya, dan ini nyambung ke konsep inti yang ditawarin sumber. Flourishing atau perkembangan diri itu nggak bisa cuma dimasukin jadi satu item plus di daftar pro kontra biasa. Dia itu mainnya di level yang beda. Sumber bilang, flourishing itu melampaui transcends dan meninggikan elevates pengalaman hidup kita sehari-hari. Coba kita bedah pakai contoh dari sumber ya. Misalnya jadi orang tua. Itu kan bukan cuma nambah tugas atau kesenangan baru doang. Itu secara fundamental ngubah identitas Anda. Anda jadi ibu atau ayah, itu peran yang meresap. Ini yang namanya melampaui. Tapi jadi orang tua juga ngubah tekstur pengalaman sehari-hari. Ini yang meninggikan. Hal kecil kayak celoteh anak bisa jadi senang banget, tapi kekhawatiran baru yang dalam juga muncul. Pengalaman hidup jadi lebih kaya, lebih kompleks, suka dukanya. Contoh lain yang kontras, bandingin hobi kayak berkebun sama praktek spiritual yang mendalam. Dua-duanya mungkin bikin tenang atau puas ya. Tapi praktek spiritual, idealnya ya, tujuannya buat ngubah siapa Anda secara mendasar. Itu melampaui cara Anda mandang dunia, nilai-nilai Anda. Nah, perubahan ini terus meninggikan cara Anda ngejalanin aktivitas sehari-hari, ngasih perspektif atau makna baru ke hal-hal biasa. Jadi balik lagi ke vampir tadi. Jadi vampir itu bukan cuma nyoba aktivitas baru. Itu transformasi total eksistensi Anda 24 jam sehari. Mencoba nimbang untung rugi, perubahan fundamental. Kayak gitu, pakai kacamata kesenangan harian. Itu ya ilusi kategori namanya. Kita nggak bisa nuker apel, kesenangan harian, sama jeruk, perubahan identitas fundamental. Beda jenis. Oke, paham sekarang kenapa sumber ini nekenin banget perbedaan kualitatif itu. Ini juga ngejelasin fenomena yang sering kita lihat ya. Kenapa orang maunya milih jalan yang susah, yang udah pasti ada penderitaannya atau nggak enaknya. Sumber nyebut contoh kayak disiplin nulis puisi haiku, risiko ikut perang, tantangan fisik naik gunung atau lari maraton. Jawabannya, kayaknya sih bukan karena mereka masokis ya, tapi karena manusia itu butuh tantangan dan makna. Rasa sakit yang ditanggung demi ideal atau pencapaian itu bisa ngasih bobot dan kepuasan yang beda, yang nggak bisa dibeli pakai kesenangan pasif. Betul sekali. Sumber kita pakai analogi yang kena banget dari penjual di toko outdoor REI soal dua tipe pengalaman. Ada pengalaman tipe 1, ini jenis pengalaman yang enak terus dari awal sampai akhir. Contohnya, ya jalan-jalan santai di pantai pas sunset gitu. Enak semua rasanya.
Terus ada pengalaman tipe 2. Nah, ini jenis pengalaman yang sulit, penuh perjuangan, sering ada momen gak nyaman atau bahkan sakit. Contohnya kayak ekspedisi naik gunung yang berat, kena badai, kedinginan, capek, bawa beban berat. Tapi justru pengalaman tipe 2 ini yang seringkali paling membekas, paling transformatif. Dia ngebangun karakter, ngasih rasa pencapaian yang luar biasa, ngajarin kita soal batas kemampuan diri. Dan seringkali jadi cerita yang paling kita banggain nantinya, meskipun pas ngejalaninnya mungkin kita ngeluh terus. Analogi tipe 1 vs tipe 2 itu, wah kena banget sih. Banyak dari kita mungkin pernah ngerasain puas banget justru habis ngelewatin perjuangan ya, bukan pas lagi santai-santai aja. Dan kalau dipikir-pikir, banyak keputusan besar dalam hidup kayak milih pasangan, mutusin punya anak, bangun karir dari nol, itu jauh lebih mirip pengalaman tipe 2 ya. Kita milihnya bukan karena ngarap senang terus-terusan tanpa henti, tapi karena ada harapan buat tumbuh, buat dapat makna, dan kepuasan dalam yang datang dari ngatasin tantangan bareng atau demi sesuatu yang lebih gede. Tepat. Ada satu lagi nih, perumpamaan bagus dari sumber ini soal batu dan menara yang gambarin gimana kesulitan bisa bikin hidup lebih kaya. Ada guru spiritual minta muridnya bawa batu gede ke puncak menara 100 tangga. Tapi pas sampai pintu menara, batunya kegedean, nggak muat. Muridnya bingung kan, putus asa. Gurunya lihat, terus ngambil palu, mecahin batu gede itu jadi kepingan-kepingan kecil, baru deh kepingannya bisa dibawa naik lewat pintu sempit. Terus gurunya bilang, batu itu hatimu, hanya hati yang pernah hancur berkeping-keping yang bisa mencapai ketinggian. Makna metaforisnya tuh pengalaman sulit, penderitaan, kehilangan, patah hati, walaupun sakit, justru bisa bikin kita lebih mampu menghargai kedalaman hidup. Kayak selera kita yang berkembang gitu, dari kecil cuma suka yang manis-manis, pas dewasa jadi bisa nikmatin rasa pahit manis, bittersweet. Rasa sakit, kalau dihadapi dan diolah, bisa ngebentuk kita, dan memperdalam kapasitas kita buat ngerasain hidup secara lebih utuh. Wah, dalam banget perumpamaannya. Jadi nih, setelah kita bongkar semua kerumitan ini, beda antara senang sesaat sama flourishing, dilema si babi versus sang filsuf, nilai dari pengalaman sulit tipe 2, apa dong kesimpulan praktisnya dari bab 5 ini? Gimana sebaiknya kita ngedeketin keputusan-keputusan pelik ini dalam hidup kita? Rekomendasi kunci dari sumber ini sebenarnya cukup pragmatis ya. Jadi daripada nyoba nyampur adukin pertimbangan soal flourishing, jadi siapa Anda, hidup bermakna, sama hitung-hitungan untung rugi kesenangan harian dalam satu neraca yang sama, kan tadi udah dibilang beda jenis tuh. Mendingan kita mikirinnya secara terpisah. Langkah pertamanya, ya sadar dulu. Kenali tarikan relatif dari dua dorongan ini dalam hidup Anda sekarang, atau pas lagi mikirin keputusan. Coba tanya ke diri sendiri, gue maunya ngejalanin hidup kayak gimana sih? Jangka panjangnya apa yang lebih penting? Numpuk momen senang sesaat, atau berproses jadi pribadi yang gue cita-citain, yang hidupnya nyambung sama nilai-nilai terdalam gue? Tujuannya bukan buat nganggep remeh kebahagiaan atau kenyamanan harian ya, bukan itu. Tapi tujuannya itu buat ngangkat aspek flourishing yang seringkali abstrak, ngumpet, atau gampang kelewat karena susah diukur. Biar dia naik ke permukaan kesadaran kita. Biar bisa dipertimbangkan secara sadar, secara eksplisit, bobotnya setara lah. Jangan kalah terus sama godaan untung atau seneng jangka pendek yang lebih kelihatan dan gampang dibayangin. Oke, jadi kalau dirangkum, pesan utama dari penelusuran kita di bab 5 ini, intinya adalah bahwa keputusan-keputusan gede dalam hidup, ya masalah pelik itu, sebenarnya lebih dari sekedar usaha ngejar bahagia atau ngindarin sakit dari waktu ke waktu aja ya. Keputusan-keputusan itu secara fundamental ngebentuk siapa diri Anda. Dan karena itu, penting banget buat secara sadar mempertimbangkan dimensi flourishing, makna, tujuan, identitas, pertumbuhan pribadi, meskipun rasanya susah diukur atau didefinisikan. Kita perlu ngenalin adanya pergulatan internal ini antara si babi dalam diri kita yang nyari puas instan sama sang filsuf yang nyari makna dan integritas diri. Apalagi pas lagi di depan pilihan yang bakal ngebentuk jalan hidup kita. Jadi apa artinya ini semua buat Anda? Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penutup nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Coba deh, dalam sebuah keputusan besar yang lagi Anda hadapin sekarang, atau mungkin yang pernah Anda lewati dulu, coba identifikasi deh, gimana pertarungan antara dorongan nyari seneng atau gampang sesaat, si babi, sama dorongan nyari makna, pertumbuhan, atau kesesuaian sama jati diri, sang filsuf. Itu main perannya dalam pertimbangan Anda.
Mana di antara dua dorongan ini yang cenderung lebih kuat, lebih dominan dalam proses Anda ngambil keputusan? Dan kenapa ya kira-kira? Adakah aspek flourishing, aspek soal jadi siapa Anda, soal ngejalanin hidup yang rasanya bermakna buat Anda, yang mungkin selama ini kurang Anda perhatiin atau kasih bobot secara sadar? Merenungkan ini siapa tahu bisa buka perspektif baru buat ngelewatin pilihan-pilihan Anda ke depan. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu buat kita semua renungkan ya. Terima kasih sudah menyimak obrolan kita kali ini, menyelami dilema antara kesenangan dan makna bareng kami. Semoga percakapan ini ngasih Anda kacamata baru buat ngeliat pilihan-pilihan penting dalam hidup Anda. Mungkin di kesempatan berikutnya, kita bisa lihat lebih jauh gimana orang-orang beneran ngadepin masalah pelik mereka, kayak yang dibahas di bab-bab lain buku ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.